Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Biarlah anugerah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan selalu ada buat kita. Saudara, tanggalkan segala beban dan dosamu dan berbaliklah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menggantikan bebanmu dengan kuk yang baru daripadanya yang beban itu ringan. Belajarlah daripadaku, firman Tuhan, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya segala beban-beban kita terlepas, digantikan dengan sukacita, damai sejahtera, pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Yesus. Kami mau tinggal di dalam hadirat. Kami mau menerima ketenangan, kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari 1 Korintus 5 ayat 7 berkata, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Saudara, saya suka untuk kita belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana menjadi manusia yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudara, hendaklah kita bersukacita di dalam Kristus, karena bagian kita dari manusia yang lama, yang berdosa, yang membawa kesakitan, yang membawa kita ke dalam penghakiman, intimidasi, rasa tertuduh, rasa bersalah, Tuhan menggantikan dengan sesuatu yang baru. Luar biasa saudara, setiap orang menyambut tahun baru rasanya sangat menyenangkan membuang beban. Sangat menyenangkan untuk membuang, udahlah kita buka lembaran baru, kita mulai dari nol ya. Karena yang lama itu biasanya kita sudah gagal, yang lama itu biasanya kita sudah sesak karena begitu banyaknya pelanggaran yang kita lakukan. Aku mau tinggalkan semuanya itu. Saudara, memulai satu lembaran yang baru, bukankah itu suatu hal yang menyenangkan? Dan firman Tuhan katakan, buanglah ragi yang lama itu. Kamu harus menjadi adonan yang baru. Jangan mengkompromikan manusia yang lama. Sebab kamu sudah diciptakan baru. Masakan kamu kembali kepada manusia lama, atau kamu kompromi dengan manusia lama, atau kamu kompromi dengan pergaulan yang membuat engkau kembali terseret pada bagian-bagian masa lalumu yang sebetulnya pengen kita lepaskan. Saudara, aku berdoa pada pagi hari ini, hendaknya kita menjadi manusia yang betul-betul baru, tidak terpengaruh oleh ragi. Ragi itu mengkamiri seluruh adonan yang murni, adonan yang baik, adonan yang baru itu terkamiri, bentuknya menjadi berubah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dosa di dalam jemaat dari 1 Korintus 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada
iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara, Rasul Paulus sedang menyingkapkan satu kompromi orang-orang yang sudah percaya mengkompromikan orang yang masih melakukan dosa. Ayat 1 dan 2, betapa Rasul Paulus itu tidak kompromi dengan dosa. Dia singkapkan begitu rupa, di mana ada percabulan di antara kamu. Percabulan itu begitu rupa, seperti tidak terjadi di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya sudah sangat terlalu jauh, yaitu orang hidup dengan istri ayahnya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati, ini istri ayahnya, berarti dia mamanya. Entah mama tiri, entah apa, dia hidup bersama dengan istri ayahnya, dan itu percabulan. Sekalipun demikian, kamu sombong. Jadi ada umat yang dengan sombongnya membela, tidak patut. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, secara roh aku hadir. Sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bapak ibu saudaraku yang diberkati, dosa terjadi di dalam jemaat, tetapi lebih menyedihkan lagi orang yang mengkompromikan orang yang melakukan dosa tersebut, saudara. Karena sudah tahu kebenaran, tapi dikompromikan. Ayat yang ke-7 dikatakan, buang. Ragi yang lama itu buang, saudara. Pengaruh-pengaruh yang buruk itu buang. Kita harus menjadi adonan yang baru. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Apakah artinya? Apakah kita katakan iblis engkau ambil orang ini? Tidak, saudara. Tetapi kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah dia menyadari dosa-dosanya. Karena itu keputusan dia, saudara. Keputusan dia untuk jauh dari Tuhan, melakukan dosa. Dan supaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, satu saat nanti dia bisa sadar, dia bisa selamat. Saudara, lebih baik saudara teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kompromi terjadi karena kita sayang orang itu. Udahlah, jangan menghakimi, kasihan, nanti satu saat nanti kan dia bertobat. Kompromi seperti itu, saudara sedang membuat jalur untuk dia terus ada di jalan yang salah. Tetapi kalau saudara tegur dia, maka teguran yang nyata lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Ada satu artikel tentang bangsa Cina. Saudara, bagaimana Cina ini sekarang bertumbuh berkembang menjadi satu negara adidaya yang luar biasa. Dan ada banyak anak-anak Tuhan yang ada di sana, saudara. Tapi satu hal, mereka adalah bangsa yang tidak kompromi dengan korupsi. Dimulai dari seorang pejabat negara yang menyediakan peti mati untuk orang yang melakukan korupsi. Dan kemudian orang yang korupsi itu dihukum mati, dan kemudian pada akhirnya impact-nya adalah orang menjadi takut korupsi. Saya tidak bilang bahwa kita harus membunuh manusia, enggak. Yang saya mau katakan adalah ketegasan terhadap dosa, ketegasan terhadap apa yang salah dan tidak mengkompromikan, memang akan membuat orang itu terkesan, apakah dia dihakimi terlalu keras? Tidak, saudara. Sebab Tuhanlah yang menjatuhkan hukuman apabila orang itu mengambil keputusan untuk jauh dari Tuhan. Tetapi kita harus dengan pengajaran itu tegas, mana yang benar, mana yang salah, sampaikan apa yang baik, dan supaya mereka bijaksana menjauhi apa yang jahat. Saudara harus menyingkapkan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebab orang yang sekali dia kompromi dengan dosa, dia akan membuat jalur kesalahan di dalam diri orang tersebut, dan kemudian apa yang terjadi? Dia tidak tahu bagaimana harus bertobat. Dosa menjadi satu ragi. Ketika satu hal dikompromi, maka dia akan memberi impact kepada yang lain. Itu sebabnya dosa mengkamirkan seluruh adonan. Ragi mengkamirkan seluruh adonan yang ada. Bapak ibu saudara yang diberkati, mari kita menjadi orang-orang yang tidak kompromi. Ayat yang selanjutnya, karena itu marilah kita berpesta
Sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita berpesta, bersuka cita. Tapi bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, ada banyak orang menyalatafsirkan tentang keselamatan. Tuhan itu baik, Tuhan menerima, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi penghukuman, tetapi dosa lanjut terus. Padahal yang Tuhan mau, kita harus kembali menjadi pribadi yang murni. Nah, murni ini saudara menjadi tahir. Ya, di dalam Kristus engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, ya, seperti bayi yang baru lahir, murni, suci, kudus, berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak ada yang mustahil karena hati kita diganti oleh Tuhan. Yesaya 36 ayat 26. Aku akan memberikan engkau hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan memberi engkau hati yang baru dan aku akan menjauhkan engkau hati yang keras dan memberikan engkau hati yang taat untuk melakukan perintah Tuhan. Kemurnian, saudara. Orang yang lahir baru, dia pasti mengalami kemurnian, hidup yang baru, benci terhadap dosa, tidak kompromi, suka akan firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang lahir baru itu jelas, saudara. Tentu dia tidak akan menyukai manusia yang lama. Dia akan menyukai manusia yang baru. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Saudara, orang yang cabul yaitu mereka melakukan zina di luar berkat pernikahan. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, itu adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi oleh Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Saudara, renungkan firman Tuhan. Jadi ketika yang pertama di dalam ayat 1 dan 2, masalah yang serius yaitu dosa dan kompromi, itu yang sedang disorot oleh Rasul Paulus. Dia tidak segan menyebutkan perbuatan amoral, di mana seorang laki-laki hidup bersama dengan ayahnya, kemungkinan besar ibu tiri. Nah saudara, itu merupakan satu incest yang tidak baik. Namun yang membuat Paulus lebih kecewa lagi adalah reaksi jemaat. Bukannya berduka cita karena dosa, bukannya mengambil tindakan, bukannya memberi teguran, mereka membiarkan hal itu terjadi. Bahkan seolah membanggakan kedewasaan rohani mereka sambil mengabaikan dosa yang nyata. Perhatikan, seolah membanggakan orang menganggap dirinya dewasa karena bisa mengabaikan dosa yang nyata. Perhatikan dengan baik, saudara. Ketika kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, ketika kita melihat orang yang berbuat cabul, tinggal bersama-sama dengan orang yang tidak menikah, ketika mereka hidup bersama dengan orang yang masih berstatuskan istri atau suami orang, ketika kita menerima mereka dan kemudian membanggakan kedewasaan rohani karena mengabaikan dosa yang nyata, itu sesuatu hal yang menyesatkan. Mari saudara, dalam gereja modern kadangkala kita terfokus pada pencapaian jumlah jiwa-jiwa, pelayanan atau kasih, tapi tanpa konfrontasi terhadap dosa. Kasih yang sejati itu seharusnya tidak toleransi terhadap dosa. Mengasihi berarti juga berani menegur dengan kasih, tidak kompromi, tidak menyetujui perbuatan dosa, tidak menerima dengan buta-buta ya. Yang penting jiwa masuk, kompromikan dosa-dosa mereka. Tidak bisa, saudara. Justru sebagai sesama saudara seiman, tegurlah teguran yang nyata, lebih baik dari kasih tersembunyi. Saudara, poin yang kedua, prinsip ragi dalam Alkitab. Nah, gambaran ragi dalam Perjanjian Lama melambangkan pengaruh dosa atau ajaran sesat, ajaran yang salah, pengaruh-pengaruh buruk. Konteks Paskah, bangsa Israel diminta buang ragi di dalam Keluaran 12:15. Ragi itu kelihatannya kecil tapi menyebar cepat, menyusup ke seluruh bagian. Saudara, perhatikan kalau jemaat Tuhan ada yang melakukan dosa, tetapi kemudian saudara terbelah menjadi dua kubu, kubu yang membela karena sayangnya jiwanya, atau kubu yang menegur dosa-dosanya dengan nyata. Saudara, dalam kehidupan pribadi,
dosa kecil yang tidak dibereskan, kebiasaan buruk, kebohongan kecil, kemarahan yang dipelihara, iri hati yang disimpan dalam hati, bagaikan ragi. Lambat laun akan menguasai hati, merusak karakter. Demikian juga dalam komunitas, kompromi kecil akan menjadi norma yang baru. Kompromi kecil akan menjadi norma baru jika tidak ditangani. Dapatkah seorang yang berzina melayani Tuhan? Tidak bisa. Makanya saudara, jangan mengizinkan orang yang berzina itu melayani Tuhan. Saudara, ada orang bilang, dia kan rindu untuk melayani. Ya berhenti dulu berzinanya. Berhenti dulu berzinanya. Apakah engkau tidak bisa membedakan melayani Tuhan dalam kekudusan dan melayani Tuhan tetap tinggal dalam dosa? Saudara, sia-sia kalau saudara paksakan sementara tinggal dengan suami orang, statusnya belum menikah, saudara mau melayani Tuhan, bertobat. Tuhan ingin dilayani, betul, tapi itu bukan pembelaan untuk melakukan pelayanan. Berhentilah berbuat dosa, karena nyawamu, jiwamu lebih penting dari pengorbanan untuk melayani. Poin yang ketiga, saudara perlu ada tindakan tegas untuk terjadinya sebuah restorasi pemulihan. Paulus menasehati orang yang melakukan perbuatan itu diserahkan kepada iblis. Kenapa diserahkan? Itu kan pilihannya. Sebuah istilah keras yang menunjukkan tindakan disiplin gereja. Dengan tujuan bukan menghukum tapi memulihkan. Saudara, kalau orang dia sengaja jatuh di dalam dosa, tapi memaksakan diri masih mau tetap melayani, itu salah, saudara. Kita harus menjaga kemurnian. Berilah dirimu, berilah waktu untuk dirimu sendiri untuk melakukan restorasi pemulihan diri sendiri. Baru setelah itu kamu melayani Tuhan. Jemaat diajak untuk memurnikan diri agar menjadi adonan yang baru tanpa ragi. Saudara, ada orang yang nekat pengen melayani tapi tidak mau berurusan dengan pemberesan. Paulus mengingatkan untuk tidak bergaul secara akrab dengan orang yang menyebut dirinya orang percaya sebagai saudara, tapi hidup dalam dosa. Disiplin gereja bukan untuk mempermalukan, tapi membangun kesucian tubuh Kristus. Ini juga panggilan bagi kita semua untuk introspeksi diri. Apakah ada ragi dalam hidup kita yang masih kita toleransi? Anak-anak muda, saudara rindu untuk melayani, tapi jangan ada ragi. Saudara kalau masih jatuh dalam dosa percabulan, ya, lebih baik ambil waktu untuk restorasi. Secara tegas, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 5 ayat 5, serahkan kepada iblis. Tindakan pemulihan itu terjadi dengan membiarkan dia berurusan dulu dengan menyelesaikan dosa-dosamu. Baru setelah engkau sadar, engkau tahu on the track-nya, silakan melayani. Jangan saudara menjadi buta, nekat hidup di dalam kenajisan tapi mau tetap melayani Tuhan. Pelayanan itu akan menjadi satu topeng saja, saudara, kemunafikan. Saudara, mari buang ragi yang lama, buang kebiasaan lama, buang dosa yang tersembunyi, buang motivasi yang salah. Itu yang lebih penting. Saudara nggak usah capek-capek bilang saya pengen bertumbuh. Saudara nggak usah capek-capek bilang saya akan memberi buah. Kalau sudah buang kebiasaan lama, kalau saudara sudah pangkas dengan kapak segala bagian manusia lamamu yang berdosa, otomatis saudara akan bertumbuh dan berbuah. Mari yang kedua menjadi adonan baru. Hidup dalam ketulusan, kebenaran, siap dimurnikan setiap waktu. Yang ketiga, berani menegur dalam kasih. Menegur dalam kasih seperti sebagai seorang saudara, tegurlah dengan nyata, bukan dengan kemunafikan. Dan membangun komunitas yang saling menolong untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saling menolong itu untuk hidup benar, bukan saling mengkompromikan. Kamu membela dia ketika dia jatuh dalam dosa. Saudara sedang membangun satu benteng untuk dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya kalau saya jatuh pun di dalam dosa, dia pun akan kompromi dengan saya. Kan bukan begitu, saudara? Kenapa ada orang suka kompromi? Supaya kalau dia pun jatuh, orang itu pun akan ngerti. Kita sama-sama ngerti, kita sama-sama tahu, kita sama-sama jatuh dalam dosa. Kita sama-sama menerima apa adanya. Bukan itu yang Tuhan mau. Tegurlah dalam kasih, engkau sedang menolong dia untuk hidup dalam kebenaran. Sedikit ragi sudah mengkamiri seluruh adonan. Itu sebabnya jangan kompromi. Sebab pelayan Kristus adalah pengelola kerajaan Allah. Demikianlah orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah.
Seorang pelayan jangan cari pujian manusia, tetapi setia dengan Tuhan, apa yang Tuhan percayakan. Apakah kita setia dalam perkara kecil? Maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita semua dalam kemurnian. Menjadi orang yang berani menegur apa yang salah, dengan demikian saling membangun, bukan saling kompromi. Dan saling kompromi akan saling menjatuhkan, bukan saling menghakimi, bukan saling menuduh, bukan saling mengkompromikan apa yang salah, tetapi melakukan apa yang benar, saling mendorong ke arah pertumbuhan yang lebih baik. Tuhan Yesus berkati setiap kami agar menjadi satu adonan yang baru, dengan ragi yang baru, tidak menjadi ragi yang lama. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tapi diberkatilah orang yang datang pada itu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, berikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggu dan dijagai, dijauhkan dari percabulan kenajisan, dijauhkan dari segala bentuk kedagingan, di dalam segala iri hati, dengki, motivasi yang tidak benar. Tuhan kiranya memulihkan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberkati apapun yang engkau kerjakan di bawah berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur.